Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 9, di video kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Simak baik-baik ya. Siapkan alat tulismu. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk akarnya, perhatikan ilustrasi berikut. Rohadi memperoleh tugas membuat segitiga siku-siku sama kaki dari papan. Segitiga siku-siku sama kaki dari papan. Nah, gambarnya seperti gambar di samping ya. Papan berbentuk segitiga siku-siku. Pada tugas tersebut, hanya diberitahukan panjang sisi miring segitiga yaitu 20 cm. Sedangkan panjang sisi yang lain tidak diketahui. Bagaimana cara Rohadi membuat segitiga tersebut? Nah, Rohadi menentukan panjang sisi segitiga yang lain terlebih dahulu. Misalkan, panjang sisi siku-siku segitiga adalah ini dan ini dia misalkan sebagai A cm. Menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh bahwa A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Sehingga A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi 2A kuadrat, sama dengan 20 kuadrat yaitu 400. Jika 2A kuadrat sama dengan 400, berarti 1A kuadrat adalah 200 atau 400 dibagi 2. Lalu, jika A kuadrat sama dengan 200, maka nilai A adalah positif negatif akar 200 atau sama dengan positif negatif 10 akar 2. Oleh karena A merupakan suatu panjang, ya, ini adalah ukuran panjang suatu papan, maka nilai A tentunya harus positif atau lebih dari atau sama dengan 0. Gak mungkin kan panjang suatu papan negatif 10 gitu. Maka harus positif atau lebih dari atau sama dengan 0. Kalau gitu nilai A yang memenuhi adalah yang A sama dengan positif 10 akar 2. Jadi, Rohadi membuat segitiga dengan ukuran 10 akar 2, 10 akar 2, dan 20. Gitu. Permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan bentuk akar yang akan kita pelajari. Bilangan 10 akar 2 merupakan salah satu bentuk akar. Kalau gitu apa yang dimaksud dengan bentuk akar? Mengapa akar 200 tadi dapat diubah menjadi 10 akar 2? Bagaimana cara mengubahnya? Nah, yuk simak. Pertama, Ibu ingatkan kembali tentang bilangan akar pangkat. Ya. Pertama akar pangkat 2 dulu. Nah, anak-anak ingat bahwa suatu bilangan dipangkatkan 2, artinya bilangan tersebut dikalikan berulang sebanyak 2 kali kan? Nah, jika diketahui hasil pangkat 2 dari suatu bilangan, bagaimana cara kita menentukan bilangan semula atau bilangan yang dipangkatkannya? Nah, kebalikan dari pangkat adalah akar pangkat. Ya. Contoh, misalkan diketahui 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bilangan 3 yang semula ini yang dipangkatkan bisa kita cari dengan cara menarik akar pangkat 2 dari 9 yang merupakan hasil pangkat 2. Nah, jadi akar yang Ibu tulis ini merupakan simbol dari akar pangkat 2 ya. Nah, kayak gini. Nah, jadi akar 9 atau akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3 gitu.
Gimana dibacanya? Dibaca akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3 gitu ya. Jadi kalau 3 pangkat 2 gitu ya, hasilnya 9. Lalu untuk nyari 3-nya gimana? Kita pakai akar pangkat 2 gitu. Gitu ya. Contoh lain, misalkan akar 4. Nah, ini dibacanya akar pangkat 2 dari 4 atau boleh akar 4 aja. Ya. Itu berapa? Artinya akar pangkat 2 dari 4 sama dengan berapa? Atau kebalikannya adalah pangkat tadi ya. Berarti berapa pangkat 2 yang hasilnya 4 kayak gitu. Nah, karena 4 itu adalah 2 kuadrat, maka berarti bilangan yang dikuadratkan atau dipangkat 2 kan hasilnya 4 adalah 2 gitu. Ya. Akar 16 misalkan. Nah, karena 16 itu adalah 4 kuadrat, maka akar 16 atau akar dari 4 kuadrat adalah 4 gitu. Ya. Gimana dengan akar pangkat 2 dari min 4? Atau bukan atau ya, akar pangkat 2 dari min 16. Ada nggak bilangan yang dipangkat 2 kan atau dikuadratkan hasilnya min 4 dan min 16? Nggak ada ya. Tidak ada. Jadi ini akarnya ada istilahnya, hasilnya itu adalah bilangan tidak real ya. Bilangan tidak real. Keduanya ini ya, keduanya. Bilangan tidak real atau ada lagi istilahnya imajiner. Ya. Jadi pada operasi pangkat 2 disyaratkan bilangan yang di akar pangkat 2 berupa bilangan positif. Ya, jadi kalau ada suatu akar pangkat 2 dari A, maka A-nya harus positif atau lebih dari atau sama dengan 0. 0 boleh. Ya. Dan hasil akar pangkat 2-nya juga akan berupa bilangan positif. Gitu. Nah. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang akar pangkat N. Akar pangkat 2 dilambangkan dengan akar seperti tadi ya. Akar pangkat 2 itu dilambangkannya dengan seperti ini. Gitu ya. Boleh juga sebenarnya ditambahkan 2 seperti ini, tapi tidak lazim. Biasanya pakai nggak ditulis 2-nya. Nah, tapi kalau akarnya pangkat 3 gimana? Akarnya pangkat 3 itu ditulis di atas pangkatnya, di atas akarnya. Akar pangkat 3 dibacanya ya. Kalau akar pangkat 4 sama juga. Nah, ditulis 4 gitu. Dan seterusnya. Lalu gimana dengan akar pangkat N? Nah, berarti dia dilambangkan dengan akar pangkat N gitu. Ya. Untuk akar pangkat 2 biasanya nggak perlu ditulis angkanya. Nah, akar pangkat N, contoh, kita ke contoh. Misalkan untuk akar pangkat 3.
akar pangkat 3 dari 8. Bacanya gitu ya. Akar pangkat 3 dari 8. Sama dengan berapa? Berarti kita memikirkan bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya adalah 8. Nah, karena 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya kan? Berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 adalah 2. Gitu. Ya. Kalau akar pangkat 3 dari negatif 64. Nah, loh ini kok negatif, Bu? Tadi katanya nggak boleh negatif. Nah, itu khusus untuk yang akar pangkatnya genap. Akar pangkat 2 contohnya tadi ya, itu nggak boleh di bawah tanda akarnya itu negatif, harus positif ya. Atau nanti akar pangkat 4, nah juga nggak akan ketemu begitu bilangan yang dipangkatkan 2 atau pangkatkan 4 atau dipangkatkan 6 hasilnya negatif gitu ya. Nah, kalau akar pangkat 3 dari min 64 ada nggak? Nah, ada. Ada nggak bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya negatif 64? Oh, kenapa disayang lagi? Ada, yaitu min 4. Nah, karena min 64 adalah min 4 dipangkatkan 3. Sehingga akar pangkat 3 dari min 4 dipangkatkan 3 adalah min 4. Gitu ya. Nah, gimana dengan akar pangkat 4? Misalkan dari 256. Nah, akar pangkat 4 dari 256. Oke. 256 itu 4 pangkat 4. Berarti akar pangkat 4 dari 4 pangkat 4 adalah 4. Gitu. Ya. Jadi, kesimpulannya adalah atau bentuk umum. Nah, bentuk umum bilangan akar pangkat n jika kamu punya akar pangkat n dari suatu a pangkat n, maka hasilnya adalah a, gitu ya. Dengan syarat a-nya tadi positif ya, nilai a pangkat n-nya positif. Ini positif atau sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan 0, itu artinya positif ya. Untuk n-nya yang genap, bilangan bulat genap. Bilangan genap gitu ya. Nah, kalau untuk n-nya bilangan ganjil ya nggak masalah, nilai a pangkat n-nya bisa positif bisa negatif. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk akar ya. Contoh bentuk akar adalah, Ibu mulai dari contoh dulu. Misalkan akar pangkat 2 dari 2 misalkan. Atau akar pangkat 2 dari 3. Atau akar pangkat 2 dari 5. Ya. Atau akar pangkat 2 dari 6. Tuh. Akar pangkat 3 dari 6 juga termasuk bentuk akar. Nah, kenapa nih disebut bentuk akar? Coba perhatikan, bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Nah, ada istilah rasional nih. Jadi bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional, ya. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Bentuk akar termasuk dalam bilangan irasional. Bilangan irasional yakni bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B
di mana A dan B-nya bilangan bulat, dan A dan B bukan 0 ya. B-nya tidak 0. Nah, ini terutama nih, B-nya tidak boleh 0. Karena pecahan kalau penyebutnya 0, jadi tidak terdefinisi. Nah, jadi Ibu ulang kembali bahwa bentuk akar itu merupakan akar suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional. Nah, kenapa contohnya akar 2, akar 3? Nah, akar 3 itu, contohnya akar 3 ya. Kalau diakarkan menggunakan kalkulator, itu akan diperoleh hasilnya adalah 1,7320508075. Wah, nggak putus-putus, seterusnya gitu. Nah, hasil dari akar pangkat 3 ini nggak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B atau bilangan rasional gitu. Kalau bilangan rasional, dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Sedangkan kalau akar 3 ini dengan hasil yang ini, dia tidak bisa dinyatakan jadi pecahan A per B gitu. Jadi dia disebut bilangan irasional dan disebut sebagai bentuk akar gitu ya. Nah, bilangan bentuk akar merupakan bilangan yang terdapat dalam tanda akar pangkat ya, atau disebut ini simbol tanda akar. Jadi contoh-contoh bilangan rasional itu tadi adalah akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7, akar 11, dan lain-lain. Sedangkan akar 25 misalkan itu bukan bentuk akar. Hal ini karena akar 25 nilainya sama dengan 5. Dan 5 itu adalah bilangan rasional. Kenapa? Karena 5 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Contoh, 5 itu 10 per 2. 5 per 1 juga boleh. Ya, 25 per 5 juga bisa. Jadi, bilangan-bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B itu disebutnya bilangan rasional dan tidak termasuk ke bentuk akar. Gitu ya. Nah, kita ke sifat-sifat bentuk akar. Pertama, akar pangkat 2 dari A kuadrat sama dengan A. Ya. Jadi contoh tadi Ibu punya akar 9 ya. Akar pangkat 2 dari 9 itu artinya akar pangkat 2 akar pangkat 2 nggak perlu ditulis 2-nya ya. Dari 3 kuadrat kan? Nah, maka akar pangkat 2 dari 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 adalah 3. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, sifat yang kedua. Akar dari perkalian bilangan A dengan B sama dengan akar A dikali akar B. Jadi bisa dipisah gitu tanda akarnya. Akar dari akar pangkat 2 dari A kali B bisa dipisah jadi akar pangkat 2 dari A dikali akar pangkat 2 dari B. Nah, kita baca akar pangkat 2-nya akar aja ya, mulai dari sekarang. Jadi akar dari A kali B itu adalah akar A kali akar B. Nah, dengan syarat A-nya harus positif atau lebih dari atau sama dengan 0, dan B-nya juga harus positif atau lebih dari atau sama dengan 0 gitu istilah matematikanya. Nah, yang ketiga, akar dari A per B, nah sama seperti perkalian tadi, pembagian dari suatu bentuk akar juga bisa dipecah masing-masing akarnya. Jadi akar dari A per B sama dengan akar A per akar B. Dengan syarat A-nya positif dan B-nya positif. Oh iya, B-nya nggak boleh 0 ya. Jadi nggak pakai sama dengan 0.
Kenapa? Karena ini kan pecahan. Kalau pecahan penyebutnya 0, tidak terdefinisi. Nah, cara menyederhanakan bentuk akar, ya. Sekarang kita akan menyederhanakan bentuk akar. Sebelumnya mungkin kamu sudah mempelajari gimana menentukan akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari bilangan bulat, ya. Bisa caranya pakai perkiraan pada garis bilangan, dihitung langsung pakai tabel atau pakai kalkulator gitu kan. Kita menentukan hasil bentuk akar. Contoh akar 4 ya dihitung langsung. Ini kan akar dari 2 kuadrat ya 2 gitu. Atau kalau akar dari berapa? 6,25. Ini bisa juga pakai dihitung langsung, bisa pakai kalkulator, atau bisa juga pakai garis bilangan ya kan? Perkiraan gitu dengan garis bilangan. Waktu SD itu sudah dipelajari. Ada juga tabel bentuk akar. Ini hasilnya adalah 2,5 ya. Nah, karena 2,5 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 6,25 gitu ya. Nah, sekarang nilai-nilai atau akar kuadrat dari bilangan-bilangan tidak kita cari nilainya gitu. Tapi hanya kita sederhanakan saja. Bagaimana cara menyederhanakan akar suatu bilangan bulat? Nah, kita dapat menggunakan faktor-faktor dari bilangan yang akan kita selesaikan, di mana salah satu faktornya merupakan bilangan kuadrat. Nah, dari faktor-faktor itu, kita memperoleh akar kuadrat yang menghasilkan bilangan bulat, sehingga di dalam tanda akar menjadi lebih sederhana lagi. Nah, dalam hal ini kita menggunakan sifat distributif akar, yaitu yang tadi bahwa akar dari A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B, gitu ya. Jadi kita langsung ke contoh aja. Ibu punya akar 50 misalkan ya. Nah, akar 50 kita akan sederhanakan. Caranya adalah kita gunakan faktor-faktor dari 50 ini, di mana salah satu faktornya merupakan bilangan kuadrat. Gitu. Ada nggak faktor dari 50 merupakan bilangan kuadrat? Ada, yaitu 25 kali 2. Loh, kenapa nggak 5 kali 10, Bu? Gitu misalkan ya. Nah, nggak ada antara 5 ataupun 10 yang merupakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu yang bisa diakarkan gitu ya. Nah, jadi kita nggak pilih 5 kali 10, kita pilihnya akar 25 kali 2. Karena si 25-nya merupakan bilangan kuadrat yang bisa diakarin gitu. Nah, menggunakan sifat distributif ini, kita pecah jadi akar 25 kali akar 2. Akar 25 berapa? Akar 25. Nah, dengan menarik akar 25, kita memperoleh itu 5, ya, yang merupakan hasil kuadratnya 25 gitu. Nah, sedangkan akar 2-nya karena nggak bisa diakarin, jadi dia tinggal di bawah tanda akar. Nah, jadi bentuknya jadi lebih sederhana ya. Jadi akar 50 sama dengan 5 akar 2. Nah, jadi bentuknya lebih sederhana. Oke, contoh yang lain. Misalkan akar 180. Nah, akar 180 bentuk sederhananya gimana? Nah, coba temukan faktor dari 180 yang salah satu faktornya merupakan bilangan kuadrat yang bisa diakarkan. Berapa? Ya,
36 dikali 5. Nah, 36 dikali 5 itu 180. Kenapa kita pilihnya 36 kali 5? Karena 36 bisa kita akarkan, gitu ya. Jadi, kita pecah sesuai sifat distributif tadi. Akar 36 dikali akar 5. Karena akar 36-nya dapat 6, akar 5-nya nggak ada, nggak bisa diakarin, ini tetap di bawah tanda akar, maka hasilnya ada 6 akar 5. 6 kali akar 5, atau dibaca 6 akar 5 aja. Itu bentuk sederhana dari akar 180. Gitu ya. Nah, gimana dengan akar pangkatnya? Sekarang akar pangkat 3. Misalkan dari 24. Nah, kalau menyatakan bentuk pangkat akar pangkat n dari suatu bilangan bentuk akar, nah ya kita temukan faktornya yang merupakan bilangan hasil bilangan pangkat 3 gitu ya, yang bisa di akar pangkat 3 kan ya, di berapa? Nah, 8 kali 3. Kenapa pilih 8 kali 3? Karena 8 itu akar 8, akar pangkat 3 dari 8 itu adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, ya kan? Hasilnya adalah ada 2 gitu. Jadi akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 3. Akar pangkat 3 dari 8, ya tadi 2. Akar pangkat 3 dari 3, nggak ada, jadi nggak bisa gitu diakarin. Nah, jadi ditulisnya 2 akar pangkat 3 dari 3. Oke.